syariat Ramadan itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi 7 tahun setelah Ramadan pertama itu terjadi satu lompatan besar namanya Fathul Makkah itu. Bersama Zaid bin Harithah anak angkatnya ke Taif 70 km dari Mekah. Nabi bukan disambut tapi disambit sampai berdarah-darah kaki Nabi. Mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Saudara-saudara sekalian, kita akan tetap pembahasan tentang Quran karena ini adalah Syahrul Quran. Dan saya memulai tadi dengan satu ayat yang familiar dengan kita semua, yaitu Surat At-Taubah ayat ke-24 tentang 8 lapangan kehidupan yang kita jalani. Itu kalau 8 kehidupan itu lebih kita cintai daripada Allah Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka kata Allah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sungguhnya tunggu sampai Allah mendatangkan hukumannya, urusannya kepada kita semua. Ikhwan dan akhwat sekalian, ayat ini berada di surat At-Taubah ayat ke-24. Kalau kita belajar tafsir, maka ada ilmu yang disebut dengan al-munasabah, ilmu yang mencari hubungan antara surat dengan ayat. Jadi hidup kita seolah-olah sempit hanya kepada cinta Allah, cinta Rasul, dan berjihad di jalannya. Seolah-olah itu kalau kita tangkap kita tangkap sekejap gitu, ya, sepintas itu. Tapi ternyata tidak. Karena pada ayat selanjutnya itu bercerita tentang perang Hunain. Perang Hunain itu peperangan setelah Fathul Makkah. Peperangan di daerah Hunain, kira-kira 2 kilo dari Mekah, ketika Nabi selesai melaksanakan Fathul Makkah. Artinya mengambil lagi Mekah kepada pangkuan kaum muslimin. Tidak ada lagi berhala-berhala, tidak ada lagi Lata Uzza, semuanya bersih. Itu menjadi pangkuan kaum muslimin. Dalam literatur Arab sering disebut dengan Ghazwatu Fathi Makkah. Jadi perang Fathul Makkah. Ya. Sebelum kita bercerita tentang perang Hunain, tentu kita akan mengambil Fathul Makkah sebagai entry point daripada perang Hunain ini. Perang Hunain ini peperangan yang nanti sahabat-sahabat banyak yang dapat unta, sekitar 50.000 unta, sekitar kambingnya juga sekitar puluhan ribu kambing. Jadi setelah ayat ke-24, maka ayat ke-25-nya adalah kenikmatan hidup, begitu. Jadi seperti Allah ingin mengobati bahwa hidup kita itu hanya mencintai 3 hal, Allah, Rasul, dan
berjihad di jalannya, tapi di satu sisi ada kenikmatan di dalam perang Hunain itu sendiri. Nanti harta rampasan perang Hunain itu tidak sama dengan harta rampasan perang Badar yang ada dalam surat Al-Anfal. Kalau perang Badar itu namanya Ghanimah, ya, atau Al-Anfal, tapi perang Hunain namanya Faid. Kalau Ghanimah itu seperempat untuk, maksud saya seperlima untuk Allah dan Rasulnya, kalau 4/5 untuk kaum muslimin. Tapi Faid itu milik Rasul semuanya. Rasul yang membagikan kepada kaum muslimin, terserah Rasulullah SAW. Gitu. Itu statusnya beda. Tapi ini peperangan yang sangat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, perang Hunain ini. Perang Hunain hanya diceritakan 3 ayat, yaitu surat At-Taubah ayat ke-25, 26 dan 27. Ya. Sedangkan Al-Anfal ceritanya ada, maksudnya perang Badar ceritanya ada dalam surat Al-Anfal. Ayat ke-24-nya itu bercerita tentang cinta. Cinta, mencintai 8 lapangan kehidupan kita. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi cinta itu Allah harus di atas segala-galanya. Setelah itu Rasul, setelah itu jihad di jalannya. Pembahasan tentang cinta itu harus dihubungkan, kalau maksud saya, kalau mau dihubungkan dengan Ramadan ini, itu sangat tepat. Karena Ramadan itu siamnya dan qiyamnya bisa jadi beban kita. Beban sekali kita puasa sebulan. Ya. Qiyamnya terawih tiap malam. Gitu. Itu beban itu dalam manusia. Itu sewaktu-waktu harus kita taruh beban itu supaya kita tidak hidup ini terbebani. Ya. Sewaktu-waktu kita ingin menaruh beban itu untuk meringankan hidup kita. Ya. Itu namanya beban. Oleh karena itu supaya tidak dijadikan beban, maka kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Mencintai apa yang kita lakukan itu membuat beban itu menjadi nikmat, begitu. Ya. Makanya kemudian orang yang berbuka, Allah katakan lisaim farhatan. Bagi orang yang berbuka puasa itu ada 2 kenikmatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. 1 ketika berbuka, 2 ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi kita nikmati betul itu. Puasa bukan sebagai beban, tetapi kita lakukan sebagai cinta. Ya, itulah yang terrefleksi dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Kita akan bercerita sedikit tentang Hunain. Ya. Hunain itu terjadi di Syawal tahun ke-8 Hijriah. Ramadannya itu Fathul Makkah. Begitu. Fathul Makkah itu terjadi karena perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir itu terlukai, ternoda dengan adanya pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy. Perjanjian itu berlaku 10 tahun gencetan senjata. Karena orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Badui udah takut, udah pasang bendera putih, nggak berani melawan kaum muslimin lagi. Kaum muslimin itu udah kuat, ya. Sehingga mereka membuat gencatan senjata selama 10 tahun. Singkat kata, tidak usah sampai 10 tahun. 2 tahun kemudian terjadi pembunuhan Bani Khuza'ah, pembunuhan Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah. Bani Bakar itu sekutunya Quraisy, ya, dan Bani Khuza'ah itu sekutunya kaum
muslimin. Setelah terjadi pembunuhan, orang kuat Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan, belum masuk Islam. Abu Sufyan deg-degan ini, bahwa dia tahu pengkhianatan ini akan membuat marah Muhammad, ya. Sehingga Abu Sufyan pergi dari Mekah ke dari Mekah ke Madinah, ya. Ini belum Fathul Makkah, ya, tapi terjadi pengkhianatan. Sulhu Hudaybiyah. Setelah Abu Sufyan ke Madinah, beliau mau membujuk Nabi agar Nabi memaafkan Bani Bakar membunuh 20 orang Bani Khuza'ah. Datang ketemu Umar bin Khattab, ya Umar, engkau mau nggak memaafkan kami yang membunuh sebagian orang-orang Bani Khuza'ah, dan mau nggak pertemukan saya dengan Muhammad. Waktu itu Abu Sufyan tidak menyebut Rasulullah karena Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia nanti masuk Islam ketika menjelang Fathul Makkah. Ketemu Abu Bakar juga diajukan, ketemu Ali bin Abi Thalib, Utsman, sahabat-sahabat besar itu diajukan. Abu Sufyan diajukan, akhirnya beliau ke rumah Rasulullah SAW. Ketemu sama istri beliau, istri Nabi, namanya Romlah binti Abu Sufyan. Jadi anaknya sendiri. Ya, itu terkenal dengan sebutan Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan yang menjadi salah satu istri Nabi SAW. Singkat kata, beliau datang ke rumah. Ya Romlah, katanya, di mana suamimu? Kata Romlah, suami saya lagi keluar rumah. Abu Bakar, Abu Sufyan pengen duduk di karpet. Begitu mau duduk, ditarik karpetnya sama anaknya sendiri. Cukup ayah, dia karpet ini saya tarik. Ini karpetnya mahal, katanya, dari Yaman. Begitu ditarik, tersinggung banget ini. Oh, anak begitu sama bapak. Abu Sufyan, kenapa kau lakukan ini ya Romlah? Aku nggak boleh duduk di karpet ini. Iya ayah, katanya. Maaf ayah masih najis. Ini adalah karpet yang sering diduduki oleh Rasulullah SAW, suami saya. Oh gitu. Ya udah. Jadi longso banget itu Abu Sufyan. Ketemu sahabatnya nggak dilayani, ketemu anaknya sendiri, acuh anaknya kepada ayahnya. Dalam hati Abu Sufyan, pasti Muhammad marah, karena Muhammad pasti tahu peristiwa pembunuhan Bani Bakar terhadap Bani Khuza'ah. Kemudian Abu Sufyan pulang ke Mekah. Ya, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, bersiap-siaplah safar, kita akan safar. Dan Nabi bilang seperti itu. Abu Bakar ke rumah anaknya sendiri, namanya Aisyah, istri beliau yang paling muda. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, suamimu mau kemana? Saya tidak tahu ayah. Jadi ini amniah yang cukup besar bagi seorang istri, ya. Sampai suaminya pergi nggak tahu itu kemana. Karena jangan diceritakan, ini mau ada operasi besar, Nabi ingin menaklukkan kota Mekah yang masih dipenuhi dengan berhala-berhala yang najis itu. Nah begitu, singkat kata, berangkat Nabi 10.000 kaum muslimin. Populasi kaum muslimin sudah 10.000. Abu Sufyan itu gentar dia. Dia di sebuah lembah, dia melihat pasukan Muhammad sudah seperti ini, dia gentar. Istrinya Hindun sudah masuk Islam, ya, sudah masuk Islam dan menjadi tokoh wanita muslimah. Ya. Istrinya namanya Hindun, yang pernah mencabik-cabik
mayatnya Hamzah dalam perang Uhud, yaitu pamannya Nabi yang syahid di perang Uhud. Abu Sufyan sudah tidak kuasa melihat pasukan Muhammad 10.000, pasukan Nabi SAW 10.000 lewat di depan Abu Sufyan. Kemudian ada seorang pasukannya Nabi, sahabat itu mengatakan, ya Abu Sufyan, al-yauma yaumul malhamah. Malhamah itu artinya pertumpahan darah, hari darah. Dia gertak Abu Sufyan itu, al-yauma yaumul malhamah. Makin takut, wah habis saya nih katanya, dibunuh saya oleh pasukannya Muhammad. Udah, Abu Sufyan singkat kata masuk Islam ya. Begitu masuk Islam, Nabi mengatakan ke Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, engkau sudah masuk Islam? Ya, kata Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Jadi lamnya diganti roh. Jadi dalam bahasa Arab satu huruf itu akhirnya beda. Kalau al-yauma yaumul marhamah itu artinya hari-hari ini adalah hari-hari kasih sayang. Kemudian dia mengatakan, man dakhala, siapa yang masuk dari Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Jadi Abu Sufyan mantan pembesar Quraisy itu diwongke sama Nabi, dihargai ya. Mantan pejabat, mantan elit Quraisy itu dihargai sebagai orang yang kalau masuk ke rumahnya aman, kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, singkat kata Nabi masuk ke Mekah tanpa pertumpahan darah ya. Nabi punya orang-orang yang menjadi TO, target operasi, diantaranya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah itu kalau ketangkep di perang Fatul Makkah ini, bunuh aja kata Nabi. Itu penjahat besar itu. Bapaknya juga Fir'aun umat ini, anaknya juga penjahat besar, bunuh aja gitu. Tapi cerita akhirnya nanti Ikrimah akan masuk Islam ya. Nabi masuk ke Mekah, orang-orang sudah gemetar semua itu, orang-orang kafir Quraisy itu. Dulu Muhammad di sini kami lempari kotoran unta, Muhammad dulu kami usir, Muhammad kami caci maki, Muhammad kami boykot selama 3 tahun. Tidak ada hubungan dengan kaum muslimin dan Bani Hashim. Pokoknya orang-orang yang pernah menyiksa Rasulullah SAW itu ketakutan ketika Nabi sudah masuk Makkah, kemudian berdiri di dekat Ka'bah. Mata dununa anni fa'ilum bikum, kata Nabi. Kira-kira kalian berpikir apa tentang aku? Kira-kira aku akan melakukan apa pada kalian hari ini? Katanya. Wah, mereka makin gemetaran itu. Pasti Muhammad akan membalas kita. Pasti Muhammad akan menyiksa kita. Pasti Muhammad akan membunuh kita, paling tidak begitu. Mata dununa anni fa'ilum bikum. Kata mereka, akhun karim wabni akhin karim. Ya Muhammad, engkau itu saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia. Ini kata-kata orang sudah nyerah. Kata-kata pasrah, nyerah. Udah mau diapain aja sama engkau Muhammad, tapi tolong ya, bantu kami ya Muhammad, karena akhun karim wa bni akhin karim. Engkau itu sahabatmu, engkau itu saudara kami yang mulia dan anak dari saudara kami yang mulia. Kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqo. Kalian bebas semua. Dan fa antumut tulaqo. Kalian pergi dan kalian bebas. Ya, tidak ada masalah kata Nabi. Nah, itu Fatul Makkah, terjadi di Ramadan. Ya. Terjadi di Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Syariat Ramadan itu turun pada tahun kedua Hijriah. Jadi 7 tahun setelah Ramadan pertama itu terjadi satu lompatan besar, namanya Fathul Makkah itu tadi, yang diabadikan dalam
juz 30 itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah Fathul Makkah ini kira-kira 2000 ya, orang-orang yang masuk Islam termasuk Abu Sufyan. 2000 ini kemudian kaum Bani Hawazin dan Bani Thaqif, yaitu orang-orang Taif yang dulu Nabi pernah ke sana bersama Zaid bin Harithah, anak angkatnya, ke Taif 70 km dari Mekah. Nabi bukan disambut tapi disambit sampai berdarah-darah kaki Nabi. Sekarang mau memerangi kaum muslimin, bersekutu dengan Bani Hawazin. Ya. Nah, perang itu nanti di Hunain. Hunain itu berada kira-kira 2 km dari Mekah. Jumlah Nabi berapa? Ini saya masuk kepada perang Hunain, tapi lewat cerita dulu. Quran ininya, yang bercerita tentang perang Hunain ini. Berapa perang Hunain kaum muslimin? 12.000. Satu prestasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Perang Uhud 1.000, yang disersi 300 orang-orang munafik. Perang Khandaq cuma nggak banyak-banyak amat. Ya. Perang Khandaq atau perang Azab itu. Ya. Itu nggak banyak-banyak banget. Ini banyak banget nih perang Uhud. Maksud saya perang Hunain ini. 12.000 itu dari mana? 10.000 dari Nabi bawa dari Madinah, 2.000 orang yang baru masuk Islam. Jadi bisa dikalkulasi 12.000 itu angka dari mana? Nanti kita ambil pelajaran banyak guys.